Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Barengan aku lagi nih, Laras Tahira. Gimana kabarnya kamu sore hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat selalu ya. Tayang podcast ini tuh ada di mana-mana. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan ini tuh di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo. Pokoknya semuanya ya. Terus kamu juga bisa menyaksikan di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id. Kemudian kita juga tayang di YouTube dan juga website Partai Perindo. Giveaway-nya masih ada, tenang aja. Kita punya total Rp300.000 masing-masing untuk 3 orang pemenang. Nanti bisa mendapatkan Rp100.000 untuk masing-masing. Buat kamu yang bisa memberikan quotes terbaik terkait dengan tema kita di sore hari ini. Nanti pengumumannya bakal ada di Instagram Partai Perindo. Jadi jangan lupa di follow di @partaiperindo. Sekarang waktunya kamu untuk duduk manis ya. Kita akan nemenin kamu sekitar 30 menit ke depan. Jadi siapin popcorn, cemilan, gorengan atau apapun itu. Karena sore hari ini kita akan membahas temanya itu adalah mengapa perencanaan keuangan itu penting. Ini manfaat dan tipsnya. Nah, kita juga sudah menghadirkan bintang tamu yang spesial. Jadi beliau ini adalah seorang financial planner. Jadi pas nih ya buat kamu yang mungkin agak-agak boros kayak aku. Jadi langsung aja kita sapa. Di sini ada Kak Hervina Edward. Hai, selamat sore. Sore. Aku manggilnya Hervina, Vina atau Edward? Vina aja ya. Kalau Edward takutnya kayak manggil nama bokap ya. Oh iya, aku milih Edward, mikirnya Edward Cullen tadi. Pecinta Edward, kamu nonton tapi? Nonton ya. Tapi kebetulan bokap gue lahir lebih dulu ya. Oh iya ya. Edward Cullen. Tapi ya. lebih tuan Carlyle tapi kayaknya. Oh iya benar. Pada nonton gak sih? Nggak nyambung ya, nggak tahu ya. Nah ini pas banget topiknya tentang keuangan karena jujur aku itu adalah orang yang cukup boros. Jadi kalau kita gajian tanggal 28, tanggal 1 kita udah puyeng. Kemana duit gue, gajian gue? Perasaan soalnya kan gajianku tuh 300 juta. Oh, nah 300 nya itu langsung habis gitu loh. Gak tahu kemana. Jadi pas nih emang kalau ngobrol sama financial planner gitu ya. Tapi sebelum kita bahas tentang keuangan yang mungkin bikin puyeng ini ya teman-teman ya. Kita kenalan dulu deh biar teman-teman podcast juga lebih mengenal seorang Vina. Kamu ini sekarang kesibukannya apa? Terus kuliah waktu itu ngambil jurusan apa? Dan sekarang bekerja di mana? Mungkin boleh diceritain sama teman-teman. Oke, ya, aku lihatnya kemana nih ya? Kamu lihatnya ke layar aja biar nggak kelihatan penonton. Ya, oke ya, nama aku Hervina Edward ya, usia aku 30 tahun ya, panggilannya Vina. Kalau hari ini aku berprofesi sebagai agen asuransi, udah kurang lebih punya pengalaman 8 tahun. Dari sebelum aku lulus kuliah sampai hari ini udah nikah, punya anak ya, kita full time di insurance agent di salah satu perusahaan asuransi swasta di Indonesia kayak gitu. Dulu berarti sebelum kuliah udah terjun di dunia asuransi atau memang udah berasuransi dari zaman sekolah? Oke, jadi aku itu aslinya bukan orang Jakarta. Jadi aku ngerantau dari Pekanbaru Riau. Papaku karyawan dari salah satu perusahaan swasta oil and gas yang terkenal banget. Jadi kita bukan pengguna asuransi karena fasilitas dari si perusahaan itu udah oke banget. Enak ya. Ceritanya begitu Kalau ya. nggak salah daerahnya Rumba ya. Iya. Jadi kalau mau ke Jakarta ya ada pesawat gratis. Ini ya, pesawat perusahaan, tinggal daftar aja nama orang tua, berangkat gitu ya. Pamer ya, lebih ke pamer ya ini ya, keluarga ini ya. Sampai sekarang? Enggak ya, udah pensiun dia, mohon maaf nih udah kalau pensiun tinggal duit pensiunnya aja. Betul, ya. Oh gitu, enak banget ya. Nah, jadi waktu aku kuliah ke Jakarta, by the way aku kuliah di Trisakti, jurusan teknik industri. Jadi sangat nyambung banget ya. Iya, sangat nyambung sekali dari ya. Dari teknik industri ke asuransi, baik. Nah, karena waktu aku kuliah, terus aku kayak punya temen satu geng gitu ya ceritanya. Salah satunya ada yang mulai part time duluan. Part-time-nya di asuransi sebagai agen asuransi. Nah, dia dapet part time-nya dari pacarnya. Gitu. Pacarnya adalah senior kita juga di kampus ya. Nah, dari situ aku diceritain gitu, terus dia bilang enak banget, lo bisa coba dan segala macam. MLM nih langsung nih. Pada saat itu. Iya, tapi kok menarik gitu ya. Menarik banget gitu karena dia bilang lo kerja sekali lo dapat komisi
2 tahun ke depan. Terus aku jadi mikir kan, oh berarti kalau gue dapat komisi sekali bisa beli tas, make up, iyalah cewek, sepatu gitu ya. Jadi kemana-mana nih. Nah akhirnya coba part time dari situ doang, dari waktu kuliah. Ternyata nyaman. Pas dijalanin, aku jalanin bareng pacarku kebetulan emang lagi cari side job gitu ya ceritanya gitu, karena ada permasalahan keuangan lah gitu. Nah pas kita coba jalanin serius, ternyata enak banget dari segi percepatan income-nya kita. Wow. Begitu. Waktu aku lulus kuliah tahun 2014, temanku ada yang cum laude ceritanya kan. Oh, jadi udah kerja duluan. Nah, tapi income-nya aku lebih tinggi. Padahal kamu masih kuliah waktu itu. Baru lulus kuliah. Terus kamu kayak gini gak ke teman kamu? Hahaha gitu gak? Aku juga mikir gini ya, tanpa bermaksud merendahkan pekerjaan apapun, karena aku juga dari background keluarga employee juga ya. Jadi dia harus bangun subuh, pulang sore, bahkan malam lah gitu ya ceritanya ya. Income-nya segitu, terus aku bangun jam 9 pagi, atur schedule sesukanya aku gitu kan. Maksudnya aku bikin jeda kerja aku dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Terus income-ku lebih gede. Oh kayaknya gue nggak harus kerja deh gitu. Jadi gue full time di asuransi ini sebagai agen asuransi. Ini kamu sekalian menghipnotis aku supaya gabung juga nggak ya? Betul sekali, iya kan? Kayak gitu. Iya kan? Soalnya terlihat dari ekspresinya tuh kayak gitu, ini kayak sudah terlatih 8 tahun ya. Masalahnya baru-baru ini kamu pengguna aplikasi TikTok. Iya. Lihat yang viral video. Lihat. Iya kan? Jadi kalau teman-teman itu punya aplikasi TikTok, mungkin di sini teman-teman di podcast Aksi Nyata yang punya TikTok pernah ngelewat di FYP. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang asuransi yang spill gaji mereka per bulan. Terus ada yang bilang kalau penghasilan mereka itu bisa nyampe 1M dengan pengeluaran per bulan itu 200 sampai 300 juta. Apakah itu benar? Kita langsung tanya sama orang asuransinya langsung nih. Benar sekali. Serius? Iya, benar. Berapa sih nomor telepon kamu? Coba kita langsung aja deh. Benar sekali. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpikir kalau misalnya profesi agen asuransi atau kita bilangnya pebisnis asuransi gitu, itu jadi kayak pilihan terakhir. Tapi sebenarnya banyak orang loh yang memilih untuk jadi agen asuransi. Karena emang potensi dalam bisnisnya itu gede banget gitu. Jadi mungkin nggak income segitu, mungkin banget ya. Berarti kamu aku juga kenal orang-orang yang punya income segitu juga. Oh gitu. Berarti kamu tajir ya? Kalau tajir ya belum kayak Raffi Ahmad ya, mohon maaf nih ya. Boleh sebut nama nggak? Boleh kan, public figure. Iya. Maksudnya kalau kamu tajir, aku ya udah fix, aku ikutan deh. Aku boleh, resign nanti ya. minta nomor handphone ya. Tapi kan ini berkaitan juga dengan perencanaan keuangan. Berarti kan ya kita bisa bilang kamu pintar lah mengatur keuangan karena kerja di asuransi juga gitu ya. Sekarang apa sih yang menjadi the biggest problem orang-orang gitu tentang pengaturan keuangan ini? Oh oke. Yang ini agak seru ya, lumayan antara seru atau enggak ya, tapi menurut aku seru karena zaman sekarang informasi itu kan dari mana aja terbuka banget. Betul. Ya, jadi orang bisa dapat informasi dari mana aja. Akhirnya start di masa pandemi itu semua orang melek yang namanya investasi gitu kan. Bener. Terus langsung lah coba-coba semua investasi yang ada. Hati-hati tapi betul. Nah tapi menurut aku itu jadi kayak koin bermata dua juga gitu, karena ibarat kata nih zaman sekarang orang melek investasi, tapi banyak orang yang langsung pengen loncat tangga. Bener. Jadi dari punya income langsung pengen punya investasi, harapannya cepet kaya gitu ya. Nah padahal kalau secara fondasi keuangan sendiri itu kurang oke perencanaan yang kayak gitu. Jadinya tujuan-tujuan yang kita mau capai malah jadi nggak tercapai gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ditanya gimana sih perencanaan keuangan yang oke gitu, emang harus punya step by step yang jelas, dari punya income, terus punya asuransi pastinya, setelah itu punya dana darurat, baru tuh mulai investasi. Nah investasi pun juga ada tahapannya. Kita mulai dulu dari yang low risk gitu kan, baru setelah itu baru yang high risk, dan tergantung tujuan jangka panjangnya kita apa gitu. Berarti emang ada strateginya ya. Betul banget. Ada strateginya, nggak langsung satset gitu. Jangan pengen langsung kaya tapi amit-amit langsung kejebak di investasi bodong gitu kan. Nah manfaatnya tapi apa nih buat kita ke depannya ketika kita pintar untuk melakukan perencanaan keuangan ini? Oke. Nah
Mungkin kalau bahas sedikit ya, waktu kita bicara perencanaan keuangan, pasti kan kita punya end up goal yang kita mau tuh apa, Iya dong. tujuannya apa. Nah, waktu kita emang bisa punya perencanaan keuangan yang oke, jadinya kan harapannya si tujuan itu tercapai. Betul. Tapi banyak banget tujuan itu nggak tercapai karena tadi banyak orang yang langsung loncat tangganya. Iya, pengen shortcut lah. Ternyata banyak resiko-resiko kehidupan yang terjadi, which is itu resiko yang bisa dikontrol atau yang nggak bisa dikontrol. Jadinya apa yang dia udah kumpulkan harus beralih fungsi ke si resiko-resiko tadi, gitu kan. Nah, tapi waktu kita punya perencanaan keuangannya oke, fondasi keuangannya kuat, hal-hal yang kayak tadi, resiko-resiko tadi bisa diminimalisir dan tujuan kita tetap bisa tercapai gitu. Tapi selama 8 tahun kamu berkarir di dunia asuransi ini, ada nggak sih contoh-contoh kasus yang harusnya jangan dilakuin deh sama orang-orang itu gitu? Oke. Yang paling parah gitu. Ini berkaitan soal apa nih? Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan. Yang ya mungkin dia ngerasa bisa nih, tapi ternyata ya itu tadi malah terkena resiko-resiko yang sebelumnya mungkin udah sempet dikasih tahu gitu. Ya, aku cerita pengalaman pribadi boleh pengalaman pribadi tuh. Jadi waktu di awal-awal aku merintis karir ya, belum banyak belajar tentang finansial ya. Terus hari itu di tahun 2017 something, mungkin 2016 lagi viral, tapi aku nggak boleh sebutin brand ya. Lagi viral semacam investasi yang koin-koin lah gitu ya. Nah, kalau nggak salah Coinbit ya. Lo kan iya dong. Betul. Nah, jadi kan karena menarik banget iya gitu dong, menarik banget. Kayak kita disuguhkan dengan nanti bakalan dapat banyak banget gitu kan. Jadi karena semenarik itu, aku pikir ya udah deh tabungan gue taruh semua ke situ. Semuanya? Nggak semua sih ya, tapi maksudnya banyak lah. Buat anak umur 25 tahun itu lumayan banyak. Gede lah gitu. Aku taruh ya dengan tidak punya landasan pengetahuan yang oke. Serius, berani banget. Bener-bener gitu sendiri. Sama pacar hari itu kan. Karena kita mikir gini, kita kan mau nikah ya udahlah lumayan nih nambah-nambahin gitu ya. Karena ada satu kayak skemanya, jadi punya return tiap hari yang bisa ditarik kayak gitu. Tapi awalnya dapat dulu dong. Awalnya dapat dulu. Iya kan? Selalu kayak gitu nggak sih? Iya, mungkin kayak 1/3 dari modalnya kita dapat gitu ya. Setelah itu di close. Ya langsung ternyata ada permasalahan ya di situ ya. Dari sistem maksudnya kayaknya nggak oke buat OJK atau dan segala macamnya. Oke. Waktu itu belum tahu ya udah approve OJK apa belum ya? Belum tahu. Atau emang nggak approve? Emang nggak ya. Pada saat itu. Tapi kan karena yang kayak tadi ya, anak-anak muda mungkin lebih kayak keranjingan langsung pengen loncat. Pasti. Dapat uang. Apalagi tadi terdesak lumayan nih buat modal kawin gitu kan. Gitu, ya udah hilang deh itu ya 2/3 uangnya gone ya, hilang. Kalau nggak salah kamu naruh 3 triliun ya waktu itu ya? Iya. Banyak banget. Soalnya kekayaan kita emang sudah melebihi Raffi Ahmad. Amin. Oh jadi pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu. Berarti memang ini basicnya emang harus tahu dulu tentang investasi itu sendiri gitu. Betul banget. Investasi lah atau mungkin asuransi ya. Meskipun memang kamu tertarik untuk masuk ke dunia investasi ini, untuk melakukan perencanaan uang atau financial planning, ya memang harus tetap tahu basicnya dulu, baca-baca dulu, nyari-nyari tahu dulu. Dan tapi kan kalau berbicara mengenai financial planning, ini juga adalah suatu strategi untuk menyusun dana pribadi ataupun bisnis dengan implementasi terencana. Nah pasti ada tujuannya dong. Tujuannya tuh apa sih? Apakah tujuannya untuk kaya, untuk kita jadi makmur, atau kayak gimana sebenarnya? Kan nggak semata-mata cuma bikin kita jadi kaya aja kan sebenarnya, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya kita bikin perencanaan keuangan, tujuannya itu cuma satu, yaitu buat sampai gitu, buat pasti sampai. Kalau bikin tujuan kan buat sampai ya pastinya ya. Pasti. Bukan kalau kaya bisa jadi nggak, ya bisa jadi tergantung tujuan kita kayanya berapa. Jadi goalnya pasti sampai gitu. Nah karena harus sampai, makanya perlu sih perencanaan keuangan tadi gitu ya. Contoh kayak misalnya nih banyak anak muda mungkin karena belum punya perencanaan, jadi punya bonus nih misalnya THR gitu kan. Nah THR-nya langsung dipakai buat apa biasanya? THR buat beli baju. Betul. Kalau nggak main time zone. Betul. Ya kan? Atau bonus tahunan biasanya langsung
langsung dipakai buat apa? iPhone. Betul kan? Ya kan? Bahkan bisa cicil iPhone sampai kayak 24 bulan Iya, dan bener. lain-lain Iya. gitu kan. Karena nggak punya goal sebenarnya. Secara finansial maunya gue tuh apa sih gitu. Gue itu uangnya gue itu harusnya buat apa sih? Jadinya ya mereka spendingnya untuk yang benar-benar kepuasan pribadi aja gitu, bener, have bener. fun, senang-senang Kayak gitu uang kan. kaget ya jatuhnya ya. Betul. Nah, pas diminta untuk kayak lo mulai nabung nih 10% dari income lo. Nah, biasanya rata-rata jawaban orang pada nggak bisa. Gitu. Oke. Karena apa? Iya, pengeluaran gue banyak. Lifestyle. Padahal misalnya ternyata cicilan iPhone-nya aja udah 20% dari income. Gitu kan? Kebayang ya maksudnya. Iyalah. Ya gitu. Terus misalnya pas disuruh sisihin buat asuransi 10% juga jawabannya nggak bisa. Karena apa? Karena ada perencanaan yang nggak tepat. Tapi kalau kita pikirannya jangka panjang gitu kan, jangka panjang tuh sebenarnya nggak harus mikirin sampai mau pensiun sih, enggak. Tapi misalnya gua mau punya tabungan 300 juta atau gua mau punya tabungan 500 juta, gua mau punya investasi 100 juta. Nah, kayak gitu kan jadinya kita lebih bijak dalam menggunakan uang. Benar. Harus ada goal sih. Betul. Kalau misalnya kita mau 100 juta ada di rekening, kan kita nggak mau dong 100 jutanya itu alih fungsi ke rumah sakit. Nggak mau dong. Nggak mau. Jadinya kita pasti, gua harus punya asuransi. Supaya waktu resiko datang ya asuransi yang bayarin. Gitu kan. Dan gue udah punya budget per bulan yang pasti untuk bayar asuransi. Jadi si uang yang gue kumpulin ini nggak akan kemana-mana. Emang buat gue nanti. Which is mau gue pakai buat jalan-jalan kah nanti, atau buat investasi money make money kah nanti, gitu kan, atau buat nikah kah nanti, gitu. Nah itu kan bisa banyak manfaatnya lah, kayak gitu kurang lebih ya. Kayaknya aku kalau punya temen Vina ini lebih ini ya, kayak lebih bijak mengatur. Coba kita ketemu 10 tahun lalu deh. Kayaknya aku akan seboros sekarang gitu. Soalnya tuh aku baru inget ya. Jadi aku tuh pernah ada di satu acara. Jadi dia tuh ngomongin soal dana-dana darurat yang harus kita punya sebelum dan setelah menikah. Kalau nggak salah, kita itu ketika mau menikah, at least di tabungan itu kita harus ada 6 atau 11 kali lipat dari gaji kita. Betul ya? Biasanya 6 sampai 12 bulan. Jadi kalau masih single tuh 6 bulan masih cukup oke, gitu kan. Tapi kalau udah punya tanggungan, at least minimal 9 sampai 12 bulan biaya hidupnya kita. Ini 2 kali lipatnya aja gue nggak ada. Ya, ATM gue gimana caranya ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi tuh harus ya, karena memang berkaitan dengan ya untuk menjalani kehidupan kita ke depannya gitu kan. Nah, step-stepnya gimana sih untuk kita apalagi yang single dulu deh ya, yang single untuk bisa melakukan perencanaan keuangan itu sendiri. Step awal aja yang sekarang yang boros-boros nih geng gue nih, coba perhatikan ya. Step awal cuma satu, make sure penghasilan kita lebih besar dibanding pengeluaran. Ya, itu catat, itu paling penting. Itu paling penting ya. Jadi sebelum kita tahu ya, kita harus tracking dulu ya, sebulan ini gue keluarin buat apa aja sih gitu. Nah, apakah yang gue keluarin udah lebih kecil dibanding pemasukan yang gue dapetin gitu. Itu dia. Nah, itu yang perlu dicek pertama kali. Jangan gaji UMR tapi bedaknya pengen Dior. Nah, susah kalau itu. Ya kan? Iya dong. Iya kan? Kalau mau kayak gitu, berarti harus cari cara. Oke, gue make money Sampingan, lagi kayak gimana betul. ya? Side job atau apa side hustle dan something like that yang emang naikin income-nya kita. Jadi pengeluaran kita tetap lebih kecil dari si pemasukannya kita gitu. Jadi konten kreator aja. Iya, betul juga. Iya kan? Konten kreator. Kalau jadi artis susah kan saingannya. Udah jadi konten kreator dari TikTok, dari Instagram. Lumayan dapat endorse. Atau di bisnis asuransi juga. Atau bisnis asuransi karena penghasilannya bisa 1 M satu bulan. Gitu, seperti yang saya lihat di FYP ya. Boleh Instagram gue? Oh, gitu boleh ya? nanti ditayangin. Ada di layar ya Bu ya, ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sisihin budget pasti untuk tabungan dan pisah rekening. Berarti gitu. Nabung itu harus ya, wajib ya? Wajib banget. Wajib, dan kalau bisa beda rekening. Wajib beda rekening bahkan MNC Bank bisa? Bahkan buka di MNC Bank. Jangan rekening yang ada ATM-nya kalau bisa. Oh iya, benar. Jadi nggak bisa ditarik ya? Betul. Transfer aja ke yang ada ATM-nya. Jadi kita langsung ke mesin ATM langsung kita ambil gitu. Tapi bukannya ada ya yang rekening nggak bisa ditarik itu kan? Ada. Nah itu bisa lah jadi. Jadi ya tinggal pilihan ya, mau ke rekening yang pokoknya terpisah sendiri. Terus emang kasih misalnya berapa yang emang aku bisa sisihin, 5% dulu kah dari income, 10% kah, atau bahkan
50.000 kah per minggu gitu Nggak apa-apa kan? ya, yang penting Ya nggak apa-apa, yang penting saving. konsisten dulu. Itu dia, Konsistennya konsisten. dulu gitu. Nah, konsisten itu biasanya yang bikin sulit. Gitu ya. Kayaknya apapun deh, nggak cuma nabung ya. Iya. Mau lagi diet aja susah konsistennya. Betul ya, anak magang kita? Betul ya, konsisten. Betul katanya gitu. Karena nanti kalau udah konsisten terus dicek nih di akhir tahun, gila tabungan gue misalnya udah 10 juta, udah 15 juta, 20 juta, 30 Dolar juta. dong, 10 juta dolar iya. dong. Ini kan buat anak muda. Oh iya. Wah, lupa nih penonton kita. Iya, kayak gitu. Gen Z. Bukan tabungan sendiri kan. Nggak ada juga Mbak, saya segitu Mbak. Aduh, boleh nambahin deh kalau. Gitu. Nah, ya dimulai dari situ dulu sih. Iya. Itu sih Setelah hal simpel sebenarnya ya. Yang Yang kayak kedua. lu tuh bisa ngelakuin pada saat ini juga gitu. Betul, bisa. Oh, Yang bener-bener. ketiga, mesti punya asuransi. Iya itu, Bukan, tapi penting sih. bukan iklan ya, Tapi emang bener mesti sih. punya asuransi. Kita nggak pernah tahu loh kapan kita sakit. Betul, nggak Iya usah kan? gede-gede, tapi yang pas aja gitu, yang pas sama diri sendiri kayak gitu, nggak usah kemurahan ya, Iya. nggak usah juga kemahalan, yang pas sama kita, kayak gitu sih. Dari situ kalau udah mulai tabungannya terkumpul gitu ya ceritanya, nah baru tuh coba cek-cek, gue mau mulai dari mana dulu, reksadana kah, gitu kan ada ya reksadana yang masih aman gitu ya. Atau misalnya kayak mulai ke deposito kah gitu. Jadi Kayak semuanya gitu-gitu. tuh ada caranya. Tapi kan itu biasanya buat jangka panjang ya. Iya. Nah ini kita coba pengen nanya juga nih untuk jangka pendeknya, alias untuk sehari-harinya. Iya. Kalau misalnya dengan nabung atau apapun itu yang tadi udah disebutin, kayaknya emang bisa kita lihat tuh nanti entah setahun lagi atau Iya. mungkin 10 tahun lagi gitu. Nah untuk sehari-harinya itu manfaatnya apa sih buat kita? Sehari-harinya ya. Oke, yang pertama tuh kita bisa jadi disiplin ya. Yang kedua, sebenarnya ya keuangan itu tuh berkaitan erat banget sama hawa nafsu, bener nggak sih? Betul, setuju sekali Gitu kalau ya. itu. Nggak bisa lihat makanan baru dikit nih, Iya lapar kan? dikit kayaknya ada sushi menarik, kita online food deh sushi gitu. Iya. Makanan loh yang bikin boros banget. Bener. Nah, kalau misalnya kita bisa mengatur konsisten keuangan kita, secara sebenarnya hawa nafsunya kita ya Iya. lebih terkontrol, betul ya. Iya itu loh yang susah. Dan yang paling terakhir, yang paling oke banget yang namanya kita punya keamanan. Oke, Gitu. dalam Keamanan artian keamanan dalam keuangannya kita gitu kan. Jadi boleh nggak sih spending buat lifestyle? Boleh banget. Masa iya kita nggak ada Iya healing kan, atau have fun dan lain-lain? Boleh banget gitu kan. Mhm. Tapi si spending buat lifestyle kita itu nggak akan bikin kita takut kayak duit gue habis nggak ya Iya. gitu. Nanti kalau amit-amit ada apa-apa gimana ya? Iya, Jadi benar. kita emang punya level keamanan tertentu di usia kita pribadi. Which is level keamanan anak-anak yang masih single sama seperti aku yang sudah punya anak itu kan berbeda gitu Iya ya dong. pastinya gitu. Nah, jadi mungkin kalau bisa dibilang ya manfaatnya pertama kita tadi punya security tadi ya. Dan kalau secara psikologi hawa nafsu kita lebih terkontrol ya Bunda. Itu Gitu. dia paling susah ya, hawa Iya. nafsu ya. Jadi kita benar-benar jadi wise gitu ya, wise spending. Wise jadinya spending. ya, wise Kalau udah spending. terbiasa. Kalau sudah Kalau udah terbiasa, tapi bisa lah. bisa dilatih ya. Betul. Bisa dilatih. Gabung dengan teman-teman Vina di asuransi, mungkin akan bisa lebih terlatih gitu boleh ya. sekali. Tapi ini kan kalau konsistensi itu berhubungan dengan prinsip. Ya. Nah, aku tanyanya dari versi Vina dulu deh. Kamu memegang prinsip apa sih sampai akhirnya bisa konsisten seperti itu? Prinsip dalam hal apa nih dulu nih? Untuk Ya. ini perencanaan keuangan supaya nggak seenaknya pakai duit gitu, terus ya udah boros lah gitu. Oke, ini prinsipnya aku ya. Iya, Jadi belum tentu cocok sama semua Betul. orang ya. Mm-mm. Jadi kalau aku merasa aku bukan golongan yang berarti lo harus hemat-hemat sampai lo nggak bisa Iya, seneng-seneng. aku pikir gitu loh orang-orang yang bisa mengatur perencanaan tuh kayak gak bisa ketika dia lagi BM sesuatu tuh kayaknya nggak akan dibeli deh sama mereka gitu, nggak juga ya? Aku nggak kayak gitu. Jadi Oke. kalau tipikal aku, lo tetap bisa liburan ke hotel bintang 5, lo tetap bisa liburan kemanapun atau traveling kemanapun dan beli apa yang lo mau, tapi lo tetap punya satu tabungan yang secure, yang ibarat kata kalau sampai something happen, ini tuh bisa menjaga lo. Dana darurat lah Dana ya. darurat tadi. Dan kalau sampai amit-amit ada resiko di keluarganya kita pun juga masih aman juga gitu. Jadi aku bukan tipe yang kayak berarti lo harus menahan Pelit sama diri keinginan lo sendiri, gitu. iya. Enggak. Itu malah bikin kita jadi semakin stres. Jadinya ngerasa ngerencanain keuangan itu susah Iya. gitu. Tapi lebih baik
wise, misalnya kalau hari ini udah makan sushi tei ya mungkin nanti minggu depan lah makan sushi tei lagi gitu. Kayak gitu. Aku setahun sekali sih sushi Oh, tei. setahun sekali ya. Karena hemat. Hemat. Bukan, seringnya steak ya. Oh enggak, aku seringnya masak sendiri. Oh, masak sendiri. Doain ya. restoran aku jadi ya. Dia seperti tidak percaya gue punya restoran ya, karena memang nggak ada. Baru mau didoain nih. Iya nggak apa-apa, doain aja. Tapi terakhir deh Vina ya, karena ini penonton kita kayak agak kurang terkendali ya di sini ya. Mungkin boleh jelasin sama teman-teman nih tipe-tipe perencanaan asuransi yang ideal tuh seperti apa? Oke, ideal ya. Oke, karena ditanya jadi aku jawab ya. Boleh, Oke, aku kasih space. Tapi ini masuk nggak ya tayangannya? Oh, on air ya. Silakan. Oke, jadi ternyata ini for your info, just info aja. Dari 100% penduduk di Indonesia, cuma 6% penetrasi asuransi di Indonesia. Jadi kayak 94%-nya masih belum menggunakan asuransi kayak gitu. Dan bahkan 1%, less than 1% yang punya asuransi ideal gitu. Serius? Kebanyakan baru punya aja. Gitu. Oh gitu ya, padahal iklannya di mana-mana ya. Betul sekali. Yang kayak tadi ya, cicilan iPhone 2 juta tapi ya sih. Tapi aku lunas kok ini. Oh, lunas ya, alhamdulillah ya. Bukan nyindir ya Mbak ya. Enggak. Ada teman aku, partner siaran aku. Dia host ini juga. Namanya Aisyah Latiba kalau nggak salah. Ya. Terus secara idealnya itu ada 3 level yang perlu kita penuhin gitu. Nah, level paling pertama yang paling basic banget wajib punya itu harus punya health insurance. Iya. Itu wajib banget mesti punya. Bener. Kayak gitu. Nah, banyak orang mikirnya kalau dapat dari kantor aja atau yang dari pemerintah aja cukup. Iya, gitu bener. Ya. Padahal sebenarnya sama kayak kalau misalnya aku kasih analogi ya, pemerintah sediain yang namanya busway atau MRT. Tapi coba cek di rumah kita masing-masing punya kendaraan pribadi nggak? Iya. Punya. Karena apa? Ganjil genap. Yang kedua karena apa? Males ngantri, males panas-panasan gitu kan, atau untuk lama menggunakan dan lain-lain. angkutan umum. Jadi memudahkan dong pastinya kan. Nah, sama waktu kita punya health insurance yang which is itu fasilitas yang dikasih baik dari perusahaan atau pemerintah, tapi kita perlu punya juga yang pribadi yang milik kita sendiri gitu in case kan. ya. In case ada hal-hal something happen, ada regulasi yang berganti lah, betul. ganti asuransinya lah, atau ternyata coverannya nggak cukup lah, gitu kan. Nah, ada backup plan yang tetap menjaga tujuan keuangan kita tetap tercapai, gitu kan. Uang kita nggak beralih ke rumah sakit lah ceritanya kayak gitu. Betul. Nah, kabar baiknya asuransi swasta sama asuransi yang tadi ya dari kantor ataupun dari pemerintah itu bekerja sama kan, jadi nggak akan merugikan kita. Nah, level kedua setelah itu waktu kita udah mungkin berkeluarga, penting banget untuk kita punya proteksi income-nya kita. Which is itu maksudnya kalau sampai something happen sama kita, penyakit berat terjadi, terus abis itu kita nggak bisa kerja lagi dong. Bener. Tidak bisa menghasilkan uang lagi dong. Yang menghasilkan uang siapa pertanyaannya? Nggak ada. Sedangkan, masa anak kita kan bukan Rayanza. Makanya ya kan? iya gitu ya. Jadinya kan makanya banyak orang waktu kena penyakit berat itu keuangannya langsung turun drastis. Iyalah, kepake semua. Karena udah biaya pengobatan, kalau mau coba alternatif dan lain-lain lah gitu kan. Iya bener. Harapannya kan kalau udah punya health insurance, biaya pengobatan udah tenang, aman ya. Tapi ada yang orang-orang lupa biaya hidup yang biasanya gua hasilkan, nggak gua hasilkan lagi. Tapi anak-anak atau orang tua tetap butuh. Nah, di situ biasanya jadi masalah. Makanya level keduanya orang perlu punya asuransi itu proteksi income-nya kita. Nah, level berikutnya adalah proteksi family-nya kita, which is itu dalam bentuk hal warisan. Biasanya kalau kita kerja pasti kita kasih bulanan ya. Betul. Buat keluarga kan. Nah, kalau kita disuruh dinas 3 bulan, kita kasih bulanan 3 bulan. Kalau kita dinasnya selamanya, kitanya nggak ada, keluarga kan tetap butuh. Iya betul. Nah, di situ yang biasanya jadinya permasalahan lagi, which is itu jadinya anaknya harus kerja lebih cepat, atau istrinya jadinya double job, triple job, atau bahkan mau nggak mau amit-amitnya harus nikah sama orang lain lagi, atau merepotkan kakek nenek gitu. Betul. Kan, hal-hal itu yang terjadi, apalagi kalau tanggungannya kita masih muda-muda kayak gitu. Nah, itu semua itu ada level idealnya, tergantung lifestyle-nya kita, biaya hidup minimal yang kita punya tuh wajib berapa. Nah, itu tuh
based on itu idealnya seperti itu. Bagaimana Kira-kira teman-teman? gimana? Sudah Ayo. mulai tertampar? Penonton, ayo saya catat nomor Tertampar kayaknya semuanya. Langsung pada diem tadi pas ngede. Iya juga, ya mana cicilan belum kelar ya gitu ya. Ya siapa Rehan ya? Rehan banyak cicilan kayaknya tuh. Di sini ya. Semoga lah bisa merencanakan keuangan dengan baik dan benar dan bisa tadi insight-nya banyak sekali untuk teman-teman yang sedang menyaksikan. Tapi ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Jadi Konvensi Rakyat ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya juga gampang. Detailnya kunjungin aja website di www.konvensirakyat.com. Dan ingin mendaftar nih, kalau misalnya pengen daftar jadi anggota Partai Perindo, bisa kunjungin juga website di www.partaiperindo.com. Atau kamu juga bisa langsung download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau tinggal langsung scan barcode yang ada di layar aja ya. Sekali lagi, buat teman-teman juga yang sudah mengikuti giveaway, udah memberikan komentar yang sangat luar biasa terkait tema hari ini. Tungguin pengumumannya di minggu depan, tentunya di Instagram @partaiperindo. Vina, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga tadi apa yang kita obrolin bisa memberikan banyak insight buat teman-teman dan lebih bisa mengatur keuangannya, perencanaan keuangannya, dan tidak boros lagi gitu ya. Makasih udah hadir. Next time mungkin bisa mampir lagi dan memberikan insight lain ya. Siap. Terima kasih juga buat Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Aku Laras Tahira, pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh